Selamat pagi Bu Siska dan teman-teman. Hari ini saya akan menceritakan kembali dongeng yang telah saya baca. Judulnya adalah Kisah Tiga Pohon. Di suatu bukit berdirilah 3 pohon muda. Pada siang hari, dengan berani, mereka mengarahkan dedaunan mereka kepada matahari yang keemasan. Dan pada malam hari, mereka berbisik di antara semilir angin. Suatu malam, di bawah langit yang bertabur bintang-bintang, ketiga pohon itu berbicara mengenai impian mereka masing-masing. Pohon pertama berkata, "Kayuku halus dan keemasan. Saat dewasa nanti, aku ingin dibuat menjadi peti, tempat menyimpan harta yang paling berharga." Pohon kedua pun berkata, "Kayuku keras dan kuat. Setelah besar, aku ingin dibuat menjadi kapal perang yang dinaiki raja hebat." Pohon ketiga menunduk, terkena tiupan angin. "Aku hanya ingin tinggal di sini dan tumbuh tinggi, sehingga orang-orang yang melihatku akan mengarahkan mata mereka ke surga." Musim datang silih berganti. Ketiga pohon itu tumbuh semakin tinggi. Suatu hari, datanglah 3 penebang pohon mendaki bukit tersebut. Dan salah satunya menebang pohon pertama. "Mungkin impianku bisa menjadi kenyataan," pikir pohon pertama. Penebang pohon lain berdiri di bawah satu pohon di sebelah pohon pertama. Lalu, dengan kapak, ia menebang pohon itu. "Tentunya ini merupakan permulaan terwujudnya impianku," kata pohon kedua sambil tertawa. Penebang pohon ketiga berdiri di bawah satu pohon yang masih tersisa. Lalu ia mengangkat kapak dan menebangnya. "Inilah akhir mimpiku," ratap pohon ketiga saat tubuhnya tumbang ke tanah. Seorang tukang kayu mengambil kayu dari pohon pertama dan dibuatlah sebuah palungan yang sederhana. Palungan itu dibeli oleh seorang petani dan diisinya dengan jerami untuk ternak. "Aku bukanlah peti harta. Ini akhir mimpiku," desa pohon pertama dengan sedih. Suatu malam, pohon pertama mendengar suara lembut di kandang. Ada seorang laki-laki dan perempuan yang ingin bermalam di sana. Laki-laki itu mengambil jerami baru dan memasukkannya ke dalam palungan itu. Di sanalah perempuan itu meletakkan bayinya yang baru lahir. Seketika itu juga, tahulah pohon pertama bahwa di dalam dirinya tersimpan harta yang paling berharga di seluruh dunia. Seorang pembuat kapal mengambil kayu dari pohon kedua dan dibuatlah sebuah kapal nelayan biasa. Malam demi malam, banyak laki kasar menarik perahu itu ke danau. Mereka menyimpan hasil tangkapan mereka, ikan-ikan yang amis dan berlendir. "Aku bukanlah kapal besar yang membawa seorang raja kepada kemenangan. Ini akhir mimpiku," desa pohon kedua saat ia ditarik ke tengah lautan. Suatu malam, badai yang ganas melanda danau itu. Ombak menerjang kapal itu hingga nyaris menghancurkan kayu-kayunya. "Tolong, kita akan tenggelam!" teriak para nelayan ketakutan. Mereka membangunkan satu-satunya pria yang masih tertidur di lantai kapal. Lalu pria itu tersenyum dan berdiri. "Diam," katanya pada angin. "Tenanglah," katanya pada ombak. Seketika itu juga, danau menjadi sangat teduh. Dan tahulah pohon kedua bahwa pria yang tadi bicara
adalah raja terhebat dari segala raja di seluruh dunia. Sedangkan pohon ketiga dibawa ke tempat pemotongan kayu. Di sana, ia dipotong-potong menjadi palang tebal dan dibiarkan begitu saja. Ia dibiarkan kepanasan dan kedinginan. Tetapi, sejak awal, pohon ketiga tahu impiannya sudah berakhir. Suatu hari, pohon ketiga mendengar teriakan-teriakan. Prajurit berbaris masuk menuju tempat pemotongan kayu. Dengan kasar, mereka menariknya dan membawanya pergi. Pohon ketiga dapat merasakan dirinya dibebankan pada bahu seseorang dan dibawa menuju puncak bukit yang berbatu. Di atas bukit itu, seseorang dibaringkan di atasnya. Paku ditancapkan pada kaki dan tangan pria itu. Lalu, pohon ketiga diangkat hingga tegak berdiri dalam bentuk salib. Dan pria itu tergantung hingga mati. Dan akhirnya, pohon ketiga dapat merasakan siang dan malam berganti sama seperti dulu. Pada hari yang ketiga, matahari bersinar membangunkan seluruh dunia. Pria yang mati itu bangkit kembali. Saat itu, pohon ketiga tahu impiannya jadi kenyataan. Karena bila manusia melihat dirinya, mereka akan teringat akan surga. Teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah kita jangan pernah takut untuk mempunyai impian. Walaupun kelihatannya impian kita tidak mungkin. Tapi bila kita meyakininya, impian kita pasti akan tercapai. Terima kasih.